Ada 6 yang harus kita syukuri dalam hidup. Ya, ada 6 hal yang mesti kita syukuri dalam hidup. Yang pertama adalah nikmat Islam. Itu yang harus kita syukuri. Kenapa kita harus bersyukur berada di dalam Islam? Karena betapa banyak di luar sana orang-orang yang ingin merasakan nikmatnya, indahnya Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Ya, betapa banyak orang-orang yang berjuang di luar sana untuk bisa merasakan nikmatnya Islam, nyamannya Islam, indahnya Islam. Itu begitu sulit. Kita bersyukur alhamdulillah mendapatkan nikmat Islam ini. Mudah-mudahan nikmat Islam ini kita bisa menjadikan hamba yang semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang suantena teh? Kadang Pak, kadang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehatnya. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sok tuh mah ngambil bade lajeng. Tos tabu 1 pasnya. Tabu 13. Tos tabu 13.00 ketang. Sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul, kita dapat meskipun secara online gitu ya, tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kita melakukan kajian ini untuk terus bersama-sama di jalan Allah. Amin. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, bau tabi'in, dan semoga sampailah kepada kita dan insya Allah diakuinya sebagai umatnya. Amin ya Allah. Untuk acara kajian kali ini atau ceramah mini kali ini ada beberapa agenda acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua materi inti, dan yang ketiga doa dan tutup. Mari kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina Irma, Ustadz Pak Ustadz yang kepada beliau kami persilakan. Syukran jazakallah. Seberapa menit? Cermina 50 menit. Cermin teh seberapa? 500. 500 baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim alayya. Alhamdulillah, alhamdulillah untuk pembukaan ikut saja ke MC ya, supaya insyaallah waktunya lebih efektif ya. Nah intinya sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan cermin atau ceramah mini ya, insyaallah 5-15 menit. Alhamdulillah hari ini berarti pertemuan pertama ya, cermin pertemuan pertama untuk Irma angkatan baru ya.
Alhamdulillah Irma angkatan baru dibimbing langsung oleh ketua divisi apa nih? Divisi dakwahnya. Masya Allah Kang Dendi, sekian jazakallah khair. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala buat antum. Untuk semua, untuk Irma, Anur SMA 15 Garut, kepengurusan baru dan seluruh keluarga besar Irma Anur 19 Garut serta seluruh ikhwan ahwafillah yang hari ini hadir bersilaturahmi meskipun lewat daring, tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun nilai silaturahmi kita, dan mudah-mudahan silaturahmi ini dapat digolongkan sebagai salah satu langkah thalabul ilmi kita, sehingga kita bisa mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya thalabul ilmi, ya seperti yang dilakukan oleh beliau di rumah Ar-Raqam. Nah, mudah-mudahan ini salah satu jalannya, karena untuk sekarang mentoring ataupun halakoh ataupun liko ataupun kajian yang biasa dilakukan dengan ngariung berkumpul sulit, tetapi tidak menjadi penghalang kita untuk tetap thalabul ilmi. Ya, nah salah satunya adalah kajian ini. Mudah-mudahan dan insya Allah kegiatan seperti ini, kajian ini mudah-mudahan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk salah satu para pemuda-pemudi golongan-golongan yang menegakkan panji-panji Islam meskipun lewat Instagram seperti ini. Insya Allah mudah-mudahannya. Nah, dan selamat buat antum semua yang tetap berjalan teguh di jalan Allah, menegakkan panji-panji Allah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan syafaatnya, bisa berkumpul dengannya, dan sesuai dengan salah satu janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencintai nabinya, maka insya Allah dia berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan cita-cita tertinggi itu bisa kita raih. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah, hari ini alhamdulillah hari yang berkah, insya Allah hari Jumat ya, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula ya. Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan 1 Januari 2021 ya. Nah, mudah-mudahan kalau tahun baru kita mah sudah ya, tahun baru kita sudah kita berlalu ya alhamdulillah. Tapi hari ini bertepatan dengan 1 Januari biasa saja, nggak ada yang spesial. Cuman yang membedakan adalah angka yang membedakannya. Nah, angka yang membedakan gitunya. Nah, kemarin 2020, nah sekarang 2021, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, dijauhkan dari berbagai musibah, dan mendapatkan semakin semakin mendapatkan keyakinan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, dan salah satunya dijauhkan dari berbagai macam fitnah mudah-mudahan ya. Dari fitnah yang menyebar saat ini sehingga menjadi penghalang dengan berbagai aktivitas kita, kajian-kajian yang rutin setiap Jumat kita lakukan, mentoring, tetapi tidak menghalangi itu semua ya. Tetap seorang muslim yang baik, seorang muslim yang mandiri, tetap mencari setiap kesempatan di dalam kesempitan. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Allahumma inna nas'aluka salamah wal istiqomah. Mudah-mudahan hari ini kita jadi lebih istiqomah dari hari kemarin ya. Wassalamah fil fitnati dunya wal akhirah, selamat dari fitnah dunia dan selamat dari fitnah akhirat. Wassalamah min fitnatil bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fakir wal musibah, sing dijarauhkeun tina musibah insyaallah, didekatkan dengan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Nah, itulah yang banyak yang mesti kita syukuri sampai hari ini. Kita masih diberikan kesempatan, nikmat yang begitu besar oleh Allah, dan itu wajib kita syukuri. Karena kalimat syukur ini suatu hal yang sangat menarik ya, yang sangat menarik dan sangat penting. Bagaimana Allah memberikan ciri menariknya syukur ini dan pentingnya syukur ini, salah satunya di dalam surah Ar-Rahman yang berjumlah 78 ayat. Dari 78 ayat itu, maka Allah ulang-ulang terus kalimatnya, ayatnya tentang syukur sampai 31 kali. Kalimat mana yang diulang? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahwa nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan. Saking betapa banyaknya, betapa besarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu pengingat bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk ahli syukur insya Allah. Ya, karena barang siapa yang tergolong orang ahli syukur, maka akan mendapatkan rahmat yang begitu besar, ya begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ya, kita insya Allah akan mendapatkan berbagai nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kufur nikmat, ya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nauzubillah.
Mudah-mudahan ya kita dijauhkan dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 6 yang harus kita syukuri dalam hidup ya. Ada 6 hal yang mesti kita syukuri dalam hidup. Yang pertama adalah nikmat Islam. Itu yang harus kita syukuri. Kenapa kita harus bersyukur berada di dalam Islam? Karena betapa banyak di luar sana orang-orang yang ingin merasakan nikmatnya, indahnya Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Ya, betapa banyak orang-orang yang berjuang di luar sana untuk bisa merasakan nikmatnya Islam, nyamannya Islam, indahnya Islam, itu begitu sulit. Kita bersyukur alhamdulillah mendapatkan nikmat Islam ini. Mudah-mudahan nikmat Islam ini kita bisa menjadikan hamba yang semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam kita bagaimana merasakan nikmatnya jamaah, nikmatnya berkumpul, nikmatnya taubah, nikmatnya saling mengingatkan, nikmatnya saling berbagi, nikmatnya setiap aktivitas kegiatan kita semuanya dinilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Islam yang belum tentu yang belum tentu didapatkan di selain Islam. Alhamdulillah. Itu yang wajib yang harus kita syukuri alhamdulillah. Salah satunya adalah hari ini kita mendapatkan nikmat yang begitu besar, nikmat yang berkah di hari Jumat. Ya, kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya Jumat berjamaah. Alhamdulillah. Dan itu adalah salah satu amal yang begitu besar limpahan pahalanya. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jumat itu adalah ibadah hajinya bagi orang-orang yang fakir. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Yang kedua, apalagi nikmat yang harus kita syukuri? Yang kedua adalah nikmat diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui Al-Quran itu merupakan berkah mukjizat yang begitu besar yang Allah turunkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan hidup kita. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli Quran. Insya Allah ya. Nah, kenapa? Karena dengan melihatnya saja, dengan melihat Al-Quran saja kita mendapatkan pahala. Dengan membacanya kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajarinya, dengan menghafalkannya, maka kita mendapatkan pahala-pahala, terus pahala-pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhamdulillah bersyukur kita dengan Quran. Setiap aktivitas kehidupan apapun semuanya diatur di dalam Al-Quran. Tidak ada setiap aktivitas apapun yang tidak diatur dalam Al-Quran. Alhamdulillah ya, kita dikarunia ini nikmat mendapatkan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Yang ketiga adalah nikmatnya diturunkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dunia ini akan, Masya Allah semerawutnya seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak turun. Tetapi Allah turunkan nikmat yang begitu besar, yakni nikmat diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk salah satu golongan orang-orang yang cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Dan kita hari ini insya Allah nih yang dilakukan Irma, Masya Allah. Baik Irma ataupun alumni-alumni yang alhamdulillah hari ini sudah bergabung. Ada Kang Sofyan, alhamdulillah. Ya. Nah, ilmu-ilmu yang diberikan oleh alumni-alumni kita, kakak-kakak kelas kita terus menjadi amaliyah jariyah. Dan itu adalah insya Allah sampai kepada Rasulullah SAW perjuangan ini. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu pejuang itu, insya Allah. Ya, sebagaimana yang Aruhul jadi dikatakan bahwa nusok senang kena nasid harokah ya. Barang siapa, jika ada 1.000 orang yang berjihad di jalan Allah, maka salah satunya itu harus kita. Jika hanya ada 100 orang yang berjihad di jalan Allah, maka salah satunya harus ada kita di situ. Dan jika hanya ada 1 orang yang berjihad di jalan Allah, maka orang tersebut harus kita. Ya, artinya apa? Bahwa dakwah ini ada atau tidak adanya kita harus tetap jalan. Gitu ya. Jadi badai aya si corona, badai teu aya, tetap dakwah ini jalan. Kenapa? Karena dakwah ini urusannya kita dengan Allah. Dan bersyukur bagi orang-orang yang berdakwah, lelahmu insya Allah dicatat menjadi amal ibadahmu. Mudah-mudahan menjadi pemberat ladang pahala nanti di yaumil mizan insya Allah. Mudah-mudahan. Dan kita mudah-mudahan yang berjuang di jalan Allah ini bisa berkumpul lagi nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang soleh insya Allah. Alumni Irma, hey sini. Semua yang pernah berjuang dulu, yang pernah halakwah dulu, yang pernah mentoring dulu, hayu ngariung kadia, Masya Allah indahnya. Ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Yang keempat adalah nikmat apa yang harus kita syukuri yang Allah berikan? Kemampuan atau nikmat kemampuan kita untuk menutup aib orang lain. Wah, itu nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita ketahui ya,
terkadang banyak gitu. Ketika ada aib orang itu, kita inginnya terus menggali, terus hoyong di beja-beja, we batur teu apa teh yang di bejaan bahwa si eta teh kitu. Orang ngatut suruh paripaos nama gitunya. Tapi kita mampu menutup itu, kita mampu menutup aib saudara-saudara kita, Masya Allah, itu nikmat yang wajib kita syukuri. Itu nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, kenapa? Karena kalau kita menutup aib saudara kita, maka insya Allah aib kita pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar diri, coba kita bercermin. Ya, kita berdiri di depan cermin, tong diletakkan cerminannya, bisi seueur tilas lalir ya. Kita berdiri di depan cermin, kemudian kita katakan di dalam diri kita, kita yang ini betapa banyak aib-aibnya kalau Allah buka aib-aib kita. Tetapi ternyata Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, tidak mungkin orang-orang akan suka dengan kita. Orang-orang suka dengan kita, orang-orang cinta dengan kita, orang-orang bangga dengan kita. Kenapa? Karena tidak tahu aib-aib buruk kita. Dan ternyata itu Allah yang tutup. Maka selayaknya kita menutup aib-aib orang lain, insya Allah. Jadi kita harus bersyukur kalau menjadi orang yang mampu menutup aib orang lain. Ya, mudah-mudahan sing dijarauhkeun tina gosip nu kana ditu teh nya, gosip. Mudah-mudahan sing kita lebihkan. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian yang keempat, nikmat sehat tentu ya. Ini tidak perlu kita bahas terlalu panjang. Nikmat sehat ini Masya Allah ya. Coba sekarang ketika banyak yang sakit di rumah sakit, banyak yang terbaring ketika terdengar azan Jumat, ketika terdengar azan asar, azan subuh, azan duhur, azan asar. Mereka tuh betapa rindunya ingin sholat berjamaah di masjid. Tetapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka terbaring sakit. Ya kita alhamdulillah. Itu nikmatnya begitu besar. Ya, nikmat bisa melaksanakan sholat duha. Kalau kita sehat kan enak, bisa sampai 8 rakaat atau minimalnya 2 rakaat. Tetapi kalau sakit, ya alhamdulillah, nikmat kita bisa, pokoknya betapa besar nikmat kalau Allah memberikan nikmat sehat pada kita, itu wajib kita syukuri ya. Dan yang terakhir adalah nikmat menjadi orang kaya, itu yang wajib kita syukuri. Kenapa nikmat jadi orang kaya? Kita lupa saat ini selalu merasa kekurangan, kurang ini, kurang itu, kurang itu. Ternyata kita termasuk orang yang kaya. Kenapa disebut orang kaya? Karena kita memiliki segalanya. Kita punya. Jadi ngana. Astagfirullah. Hidung kita nikmat. Nah coba kalau kita hidung kita ke atas, biaya operasi untuk mengubahnya kan itu mahal. Ya alhamdulillah, ini kekayaan yang begitu besar, begitu dahsyat, begitu sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita termasuk menjadi orang yang kaya. Kaya hati insya Allah, kaya nikmat insya Allah, kaya syukur insya Allah. Dan menjadi orang yang kaya, mudah-mudahan kaya di dalam ibadah, kaya di dalam memandang kehidupan akhirat insya Allah. Mudah-mudahan ya. Nah, sesuai dengan tema kita, sempat dalam sempit. Ya, nah, sempat dalam sempit. Artinya apa? Setiap di dalam kesempitan, maka carilah kesempatan. Insya Allah, setiap di dalam suatu kejadian, kalau kata gurunda kita, Kiai Haji Abdul Hagim Nastiar, yang hari ini sedang sakit, kita doakan bersama-sama Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Guru kita juga, Syekh. Katanya sekarat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita manfaatkan ya, termasuk dalam kajian kita, dalam dakwah kita. Di sekolah kita tidak bisa dakwah, tetapi tidak menyurutkan dakwah itu. Kita cari bagaimana di dalam kesempitan ini tetap bisa ada kesempatan untuk dakwah. Ya kita gunakan lewat media sosial ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan untuk rekan-rekan para pendakwah semuanya, khususnya untuk Rohis Irma Anur SMA Negeri 15 Garut, mudah-mudahan antum semua menjadi ragi ya bagi orang lain, antum semua menjadi virus-virus kebaikan, menjadi virus-virus Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu sebagai kerinduan kita ya. Nah, biasanya ngariung mungpulung gitunya. Nah, hari ini
bukan tidak bisa, belum bisa ya, bukan tidak bisa, belum bisa. Mudah-mudahan nanti kita segera membaik, segera bisa berkumpul lagi dengan alumni-alumni kita, menerima ilmu-ilmu dari beliau ya, yang tentu rindu dengan semangat-semangat dakwah beliau, pengalaman-pengalaman dakwah beliau, rindu kita bersilaturahim, rindu kita berkumpul, rindu kita bertanya kabar, rindu kita yang seperti keluarga, Masya Allah. Mudah-mudahan kerinduan ini bisa kita simpan. Dan nanti ketika pada saatnya kita lepaskan kerinduan ini dengan sebenar-benarnya rindu, saat ini apa kerinduan? Obat rindu itu ya tiada lain dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangi berbagai macam ucapan yang sekiranya tidak bermanfaat, kurangi uringan, corona, covid, gara-gara anu mau beres. Ya, kalah lebar energi ya, dan selesainya bukan dengan tetapi iringi dengan alhamdulillah, meskipun keadaan seperti ini masih bisa bersyukur kepada Allah, masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa seri, masih bisa ngabodor mencek dendi imanya. Nah, insya Allah daripada baut terusnya jika nunggu deh hutang kerja kan gitunya, bersyukur alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya, insya Allah, meskipun sakedik tetapi sebentar ya waktunya, mudah-mudahan ya tidak lama alias terpanjang ting, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil bagi teman-teman semua. Maka tetap semangat di dalam kajiannya, insya Allah Jumat depan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan lakukan lagi kegiatan seperti ini ya. Barakallah tabarakallah untuk para pejuang dakwah Irma Anur, mudah-mudahan amaliyah antum menjadi amaliyah jariyah, tetap diberikan kesehatan dan keadaan kita semuanya semakin segera membaik insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Amin. buat Pak Ud yang telah memberikan dirinya, semoga bermanfaat khususnya untuk beliau, bagi kita semua. Amin. Bila teman-teman ada yang mau bertanya, bisa di DM aja lah. Di DM ya Pak, berarti Didi aja. Didinya tebi ya, tuh udah naros ke antum mah kadinya mau terangin tempat antum lagi. Di DM, mangga. Sok di DM atau di bagaimanapun silahkan lah ya. Nah, monggo. Sok diatur aja lah sama antum ya. Langsung saja kita menginjak ke acara yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu doa dan tutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman semua, Akang Teteh semua yang telah mengikuti acara ini gitu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.